Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, para pejabat struktural, fungsional, dan karyawan-karyawati di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam acara pembukaan pameran kain tenun Nusantara, dan selawat dan salam juga senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 bahwa museum merupakan suatu lembaga yang melindungi, merawat koleksi, memanfaatkan, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Dengan mengetahui koleksi yang ada di museum yang bernilai sejarah tinggi dan nilai budaya, maka kita dapat mengetahui tentang peradaban yang ada di masa lampau. Hal ini perlu diketahui khususnya untuk para generasi muda yang ada pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu koleksi museum yang ada di Museum Sri Baduga ini diantaranya yaitu tentang kain tenun yang berasal dari berbagai kabupaten kota yang berada di Jawa Barat. Namun dengan situasi pandemi ini, tentunya gedung-gedung milik pemerintah dan pelayanan publik yang ada di Jawa Barat ini belum dapat dikunjungi oleh masyarakat. Namun demikian, Museum Sri Baduga tidak menjadi hambatan dengan kondisi tersebut. Museum Sri Baduga tetap bisa menampilkan koleksi yang ada melalui virtual. Jadi Bapak Ibu tidak harus langsung pergi ke Museum Sri Baduga, tapi kami menyediakan aplikasi yang dapat diklik melalui handphone Bapak Ibu sekalian. Dengan begitu Bapak Ibu serasa ada di Museum Sri Baduga ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kami haturkan yang tidak terhingga kepada panitia, penyelenggara, dan berbagai pihak yang telah menunjang terselenggaranya acara ini. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran virtual kain Nusantara tahun 2020 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, selamat datang di pameran kain tenun Nusantara, di mana kami menampilkan dari beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, dari daerah Sumedang, ada yang dari Baduy Luar, Baduy Dalam, terus juga ada dari Majalengka, Kabupaten Garut, dan lain sebagainya. Nah, ini lintasan sejarah tenun Nusantara ini. Sebetulnya perkembangan tenun di Jawa Barat itu sesuai dengan hasil budaya yang ada di Indonesia, terungkap pada masa prasejarah, terutama sekitar 3.000 tahun yang lalu, di mana saat itu manusia prasejarah, terutama pada masa Neolitikum, sudah mulai
memanfaatkan apa yang ada di dalam di alam. Contohnya mereka membuat kain yang diambil dari pohon kayu yang cukup keras gitu ya, dan diambil seratnya lalu dijadikan untuk penutup aurat. Terutama yang terkenal itu di daerah-daerah kayak Alor, NTT ya, di Indonesia bagian timur. Nah, selain itu ada pengaruh juga dari daerah Cina, India, Persia, Mesir, dan Eropa, lalu berkembang di Nusantara. Di Jawa Barat sebetulnya kain ini cukup beragam sekali ya. Ini contohnya dari songket dari daerah Baduy. Ya, terus juga ini Baduy luar yang sedang membuat tenun, ya, namanya tenun gosrek. Lalu ini sejarahnya tentang bahan pembuatan benang dari dua jenis, yaitu dari daun selah dan kapas. Nah, ini yang dilakukan pada umumnya masyarakat di Nusantara, terutama khususnya di Jawa Barat. Ini hasilnya, ya, dari ada yang aros, ini aros dan poleng, nah, terus juga kain herang, ya. Lalu berkembang ke Jawa Barat, bagian yang lainnya seperti daerah Tasikmalaya. Di Tasikmalaya itu berkembang sejak tahun 1950, itu sudah mulai ada dan diprakarsai oleh para koperasi di situ. Nah, ini hasilnya. Inilah yang merupakan masih aktif sekarang, tapi hanya beberapa daerah di Indramayu. Ada beberapa regenerasi, atau kalau tidak salah hanya 6 rumah, 6 generasi yang masih bertahan gitu ya. Itu pun dilakukan hanya di saat mereka ada waktu senggang untuk bercocok tanam atau di ladang maupun di lahan pertanian. Lalu mereka membuat kain tenun ini ya. Terutama di daerah Cuti Kebon atau Kecamatan Cutinyuat, Kabupaten Indramayu. Dan ini merupakan hasilnya. Hasil dari tenunan Indramayu ini cukup beragam sekali. Ya. Ciri khas beda dengan daerah lainnya. Ya. Jadi ada beberapa corak ya, dan beberapa motif. Nah, ini juga bagus sekali. Lalu kita ke Garut. Di Garut itu pada tahun 30-an sampai tahun 60 masih eksis ya. Masih eksis untuk pembuatan kain, terutama kain-kain sarung itu ya. Kain sarung yang untuk pasokan ke daerah-daerah yang lainnya. Nah, ini hasilnya dari daerah Garut. Iya. Nah, ini yang cukup populer untuk pasokan di Nusantara, yaitu kain tenun yang diproduksi oleh daerah Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung gitu ya. Sampai di tahun 60-an itu tahun 30 sampai tahun 60 itu masih memproduksi ya. Terutama untuk dipasarkan di Tanah Abang. Jadi di Tanah Abang ini dipasok dari Majalaya. Lalu untuk di pasar turi seperti di Surabaya itu merupakan hasil-hasil kain tenun ini dari Majalaya dan disebar ke daerah Indonesia bagian timur. Ya, ciri khasnya. Lalu ini dari Sumedang, Sumedang pun ada pada saat itu, namun sekarang sudah tidak memproduksi lagi.
karena mungkin sudah tidak ada regenerasi yang meneruskan tentang produk ini atau tenun seperti ini. Nah, kalau Cirebon sekarang juga masih eksis dan sangat terkenal sekali. Lalu dari kain-kain tenun ini dikembangkan menjadi motif batik yang cukup populer, terutama motif batik yang terkenal seperti Megamendung, Wadasan, gitu ya. Itu merupakan cikal bakal dari tenun-tenun ini. Ini sangat terkenal. Nah, ini majalah Kapur masih ada ya. Ini terakhir dari majalah. Jadi majalah Kapur masih ada ya, cuma hanya beberapa daerah. Itu mungkin sekilas tentang perkembangan kain tenun di Jawa Barat khususnya dan Nusantara pada umumnya. Terima kasih atas kunjungannya dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah informasi kepada masyarakat bahwa kain tenun ini perlu dikembangkan lagi untuk mengembangkan ekonomi kreatif gitu.